Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama saya Fedy Hidayat. Ya, oke. Yang belum kenal mungkin kenalkan nama saya Fedy Hidayat. Yang tidak kenal, mohon maaf lama tidak mengupload video-video tentang di YouTube. Oke, kita mulai tentang pembahasan apa nih kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang pengujian sistem diskon dengan minimum pembelanjaan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini seperti yang saya bilang, perkenalkan nama saya Fahri Hidayat nih dengan NIM 2005 dan saya berkelas di R3 dan saya berstudi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke, langsung. Yang pertama ada pembahasan nih. Di pembahasan tuh ada pendahuluan yang pertama. Yang keduanya ada tinjauan pustaka dan analisa teori. Yang ketiga ada pembahasan sistem. Yang keempat nih ada pengujian sistem. Yang kelima dan sekaligus penutup ada kesimpulan. Oke, kita masuk ke yang pertama. Apa tadi? Pendahuluan. Oke, ada A. Latar belakang. Di era globalisasi seperti sekarang ini, semua dituntut berjalan serba cepat. Dunia teknologi informasi berkembang dengan cepat, terpacu oleh dunia persaingan yang begitu ketat. Komputer yang tadinya digunakan sebagai mesin ketik, sekarang dituntut untuk menjadi sarana pendukung berjalannya kegiatan bisnis proses perusahaan. Teknologi informasi juga memiliki peran penting, terutama ketika transaksi pembayaran berlangsung. Kita membutuhkan sistem untuk menghitung harga barang yang dibeli, khususnya ketika terdapat event diskon. B. Rumusan masalah. Masalahnya, pembuatan sistem ini untuk dapat mengidentifikasi transaksi mana yang dapat event diskon dan mana yang tidak mendapat event diskon dengan perhitungan yang tepat dan waktu yang sangat singkat agar menghasilkan sistem yang efisien. C. Tujuan. Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengimplementasikan dan menguji sistem yang bisa menentukan transaksi mana yang dapat event diskon dan mana yang tidak mendapatkan diskon. Sistem ini juga harus bisa menghasilkan perhitungan yang tepat dengan waktu yang singkat, serta dibuatnya sistem ini untuk menyelesaikan tugas yang saya terima dari mata kuliah tes implementasi sistem. Nah, yang kedua nih, ada tinjauan pustaka dan analisa teori. Oke, kita masuk tinjauan pustaka. Studi yang dilakukan oleh Juwita tahun 2019 menemukan bahwa sistem informasi pembayaran juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi biaya yang terkait dengan pembayaran melalui cek atau uang tunai. Menurut studi yang dilakukan oleh Wijaya tahun 2020, sistem informasi pembayaran juga dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan dalam proses transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi. Kesimpulannya, sistem informasi pembayaran merupakan solusi yang efisien dan aman untuk melakukan transaksi pembayaran. Sistem ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi pembayaran, mempermudah pengguna sistem, serta meningkatkan kecepatan dalam proses transaksi. Adalah landasan teori ini. Sistem informasi pembayaran adalah sistem yang menggunakan teknologi informasi dan standar yang sesuai untuk menyediakan layanan pembayaran elektronik yang aman dan interoperable. Sistem ini bisa dipakai langsung di beberapa toko atau perusahaan yang mana mereka sedang mengadakan event diskon. Sistem ini lebih baik jika dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai dan menyediakan metode pembayaran yang beragam kalau ingin sistem ini secara online atau menyeluruh digunakan. Oke. Yang ketiga nih, ada pembahasan sistem. Ada implementasi sistem. Sistem ini berfungsi untuk menentukan apakah pembeli mendapatkan diskon dari transaksi pembayarannya yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem ini menggunakan percabangan if-else untuk menentukan alur program. Jika pembelanjaan memenuhi persyaratan nominal untuk event diskon, maka akan didiskon. Begitupun sebaliknya. Sistem ini dapat digunakan kepada aplikasi yang mencakup transaksi pembayaran yang membutuhkan perhitungan diskon. Rancangan sistem. Dalam sistem tersebut, user hanya perlu memasukkan total pembelanjaannya, lalu
Ketika data tersebut sudah dimasukkan, user dapat menekan enter pada keyboardnya agar sistem dapat berjalan dan mulai membedakan apakah akan mendapatkan diskon atau tidak dari data yang diinput, yang mana hasilnya akan ditampilkan pada terminal di bagian bawah, sehingga sistem ini bisa menghitung otomatis berapa potongan dari hasil yang sudah didiskon. Ada juga deskripsi sistemnya. Sistem yang akan dibuat yaitu terminal agar pengguna dapat menggunakan sistem ini lewat VS Code. Ya, VS Code. Sistem ini sangat mudah dipahami oleh orang umum yang dimana user hanya perlu memasukkan data dan mengikuti alurnya. Data yang harus dimasukkan yaitu data total harga pembelanjaan, kemudian dari data tersebut akan diolah oleh sistem untuk menghasilkan informasi berupa diskon, potongan harga, atau tidak mendapatkan diskon. Nah, pengujian ini kita menggunakan metode black box dan white box. Nah, metode black box nih ada penjelasannya. Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada fungsi sistem. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Nah, sekarang metode white box. Metode white box testing adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Saat melakukan white box testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Ketika mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Oke, kita masuk ke poin 4, yaitu pengujian sistem nih. Nah, sistem yang saya uji adalah sebuah sistem yang nanti akan menentukan apakah pembeli menerima diskon, yang mana nominal akan diinputkan admin atau kasir biasanya. Sistem ini saya buat menggunakan basis pemrograman Python. Kemudian saya akan melakukan pengujian dengan white box and black box. Ya, ada dua. Ya, ini sekarang kita masuk ke pengujian white box terlebih dahulu. Pada pengujian white box bertujuan untuk mengetahui kinerja logika algoritma yang dibuat pada sebuah sistem apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, serta kemungkinan arah alur program yang dapat terjadi. Nah, di bawah ini kan ada nih program yang saya buat nih, sudah bisa kalian lihat. Nah, di situ ada dari print dulu, print yang di atas ada nama saya serta NIM, terus juga ada menghitung diskon pembayaran. Nah, kemudian ada variabel baru tuh yang namanya total. Kemudian diintegrasikan input, masukkan total pembayaran. Di situ kalian akan memasukkan nominal atau angka yang kalian inputkan untuk pembayaran. Misal kasir ini masukkan customernya sudah membeli barang seharga 110.000. Jadi kasir tinggal masukkan angka atau nominal sebesar 110.000. Nah, syarat diskonnya yang saya buat, jika if variable total, nah lebih kecil atau sama dengan 100, diskonnya sama dengan total kali 0, jadi tidak diskon. Lah, jika maka diskon lebih dari 100, totalnya dikali dengan 10%, yang dimana artinya print kamu mendapatkan diskon 10% dari jika pembelanjaan tersebut melebihi 100.000. Tuh. Nah, kemudian kita buat variabel total bayar. Ya, di variabel total bayar tersebut ada variabel total, juga ada variabel diskon, yang dimana total dikurangi diskon untuk total bayar. Jika diskonnya 0, nggak ada diskon, maka tinggal print total aja itu. Ya, tapi jika ada diskon, maka tinggal dikurangi aja total dengan diskon. Nah, maka yang di bawah itu tinggal mencetak struk aja sesuai dengan keterangan mencetak struk pembayaran. Maka struknya akan tercetak di bawahnya. Oke, kita lanjut.
ada follow chart dan algoritma. Follow chartnya ini ada mulai, input total, kemudian ada kondisi di mana total lebih kecil sama dengan 100.000, maka jika true dia ke bawah, total bayar sama dengan total dikurangi diskon, kemudian kita struk pembayaran selesai. Nah, jika dia totalnya lebih besar daripada 100.000, itu berarti kan salah total, kondisi terpenuhi, maka dia akan ke arah kanan. Dia akan didiskon dahulu, diskon sama dengan total dikurangi 10%. Kemudian masuk ke total bayar baru. Kemudian kita struk pembayaran selesai. Nah, kita akan menjelaskannya lebih rinci lagi di algoritmanya nih. Yaitu yang pertama, mulai program. Yang kedua, masukkan ke pembelanjaan. Yang ketiga tadi, kondisi. Total lebih kecil sama dengan 100.000. Ingat, lebih kecil sama dengan 100.000. Jika total pembelanjaan kurang dari 100.000, kondisinya terpenuhi. Ingat, kondisinya terpenuhi. True dia, maka ke bawah, maka tidak mendapatkan diskon. Jika total pembelanjaan lebih dari 100.000, kondisi tidak terpenuhi, maka mendapatkan diskon 10% terlebih dahulu, kemudian membayar total pembelanjaannya. Nah, langsung ke mencetak struk pembayaran, program selesai. Ada follow graph dan kemungkinan arah jalur. Follow graph ya kurang lebih sama follow chart, tapi di satu di sini biar dia tahu arah jalurnya biar lebih mudah ke page. Nah, di sini kita ke page ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama ada 1, 2, 3, 5 kondisi terpenuhi atau true, kemudian 6, 7 selesai. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5 kondisi tidak terpenuhi atau false, 6, 7 selesai. Dari data di atas kita mendapatkan hasil pengujian, yaitu kita mempunyai dua kondisi, di mana jika kondisi terpenuhi yaitu ketika total lebih kecil sama dengan 100.000, maka akan true, dan jika kondisi tidak terpenuhi ketika total lebih besar daripada 100.000, maka akan false. Dari percobaan yang dilakukan baik true maupun false, kesimpulannya valid, berarti program berfungsi dengan semestinya. Kemudian ada pengujian black box nih, pengujian black box. Input yang pertama kita input nominal di minus atau negatif 50.000, lalu tekan enter. Kondisinya sama, yaitu kondisinya if nominal total lebih kecil sama dengan 100.000, kondisinya seperti itu semua dari awal sampai akhir. Nah, hasil yang diharapkan, sistem akan menjauh dan menampilkan harga yang dibayar tanpa diskon karena minus 50.000 atau negatif 50 kan lebih kecil daripada 100.000, tahu lah, sesuai harapan, valid. Nah, yang kedua, saya menginputkan input nominal 0 lalu tekan enter. Nah, sesuai hasil pengujian, sesuai harapan, valid, di mana sistem akan menjauh dan menampilkan harga yang dibayar tanpa diskon. Nah, yang ketiga, input nominal 50.000 lalu tekan enter. Sistem akan menjauh dan menampilkan harga yang dibayar tanpa diskon, sesuai harapan, berarti valid. Nah, yang keempat nih, input nominal 120.000 lalu tekan enter, di mana kondisinya if nominal atau total lebih kecil sama dengan 100.000. Nah, ini kan lebih besar nih, bahkan kondisi yang di pos kita tuh posnya itu lebih kecil, jadi sistem akan menjawab dan menampilkan harga yang didiskon 10% sesuai harapan, valid. Itu yang kelima. Yang terakhir ada input nominal 150.000 lalu tekan enter. Nah, sistem akan menjawab dan menampilkan harga yang telah didiskon 10% sesuai harapan, valid. Yang kelima sekaligus terakhir, penutup kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, sistem untuk menentukan apakah pembeli dapat menerima diskon dalam transaksi pembelanjaan merupakan sistem yang sederhana namun efektif, yang memanfaatkan percobaan if-else dalam mengatur logika algoritma menggunakan basis pemrograman Python. Setelah melakukan pengujian pada sistem yang saya buat, maka disimpulkan sistem bekerja dengan semestinya serta mendapatkan hasil yang bagus. Dan dalam pengujian, sistem ini juga dapat digunakan dalam beberapa aplikasi yang membutuhkan perhitungan diskon.
Sehingga secara keseluruhan sistem ini memberikan solusi yang akurat dan efisien untuk menentukan transaksi pembelanjaan mana yang mendapatkan diskon maupun tidak. Oke guys, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dan saya berikan pengalaman atau experience atau ilmu dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ke Facebook saya, Fadri Hidayat, atau ke Instagram saya, @fadri_hidayat. Boleh langsung ke situ juga, nggak apa-apa. Oke, sampai bertemu di lain waktu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah pengucapan atau perilaku saya. Mungkin mohon jadi maafkan. Semua kita bisa bertemu juga di lain waktu dengan pengalaman baru dan experience baru. Ya, saya doakan semoga kehidupan kalian kita selalu dan kemudian saya juga ikut sukses. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, subscribe. Jadi subscribe. Oke, subscribe. Thank you.